Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa LP2M Spotlight. Kembali lagi dengan saya Rahma Aulia di podcast LP2M Spotlight, podcast yang dirilis oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Sunan Ampel, Surabaya. Nah, tentunya podcast ini bakal banyak pembahasan yang bahkan dari santai sampai juga serius. Nah, bisa bikin kamu auto semangat. Episode kali ini kita akan bahas tentang pembahasan yang juicy banget tentang KKN, yaitu kuliah kerja nyata. Nah, tapi bukan sembarang KKN ya. Kita bakal bahas kupas tuntas tentang KKN kolaborasi, KKN kepulauan, dan KKN khusus. Nah, buat yang belum tahu, KKN itu bukan hanya kerja saja, bukan hanya bikin laporan yang tebel-tebel banget ataupun dengan dokumen-dokumen yang banyak-banyak banget, tapi dengan kita KKN itu ada di baliknya cerita kolaborasi, proyek berdampak, bahkan momen gemesin yang bisa bikin pengalaman KKN itu jadi tidak terlupakan. Dan hari ini kita kedatangan narasumber yang udah get dirty banget, yang tahun kemarin itu langsung terjun ke lapangan. Yuk kita sambut dengan meriah, virtual applause dulu buat para narasumber kita pada hari ini. Nah, seperti sudah saya sebutkan tadi di awal, bahwasannya narasumber kita pada hari ini merupakan salah satu peserta dari KKN, yaitu kuliah kerja nyata di tahun 2024. Ada narasumber yang pertama, ada Mas Miftahul Rizky, SPD, kemudian ada Mbak Fatihah Oktavia Esos, dan Mbak Nur Laili Hidayat. Oke, tanpa berlama-lama, boleh dari para narasumber ceritakan sekilas tentang identitas dirinya dan gambaran besar tentang pengalaman KKN yang pernah dilaluinya. Oke, mulai dari Mas Miftah dulu. Oke, baik, sebelumnya saya ingin berterima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kenalkan, nama saya Miftahul Rizky, lulusan S1 Prodi Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Ampel, Surabaya. Jadi saya merupakan peserta KKN kolaborasi 2024 yang pada kali itu bertempat di Madura. Nah, jadi KKN kolaborasi ini tuh kolaborasi dengan kampus-kampus lain, nggak cuma dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya doang. Jadi ada kayak UINMA, UINSUKA, IAIN Madura, dan juga kampus-kampus swasta di sana, seperti itu. Oke, berarti nggak cuma dari UNER saja, ya. Relasinya juga lebih luas lagi, tentunya dari kampus-kampus lain juga mengikuti KKN kolaborasi ini ya Mas ya? Iya, betul. Lanjut kepada Mbak Fatih dulu. Oke, terima kasih. Halo teman-teman, pemirsa LP2M Spotlight, kenalin, aku Fatih Oktavia, peserta KKN Kepulauan 2024 dari UIN Sunan Ampel, Surabaya. Dan untuk tahun lalu, KKN Kepulauan itu ada di Halmahera Timur, Maluku Utara. Sama dengan Mas Miftah tadi disebutkan bahwa kita nggak sendirian, tapi ada banyak kampus-kampus lain yang juga ikut serta. Tuan rumahnya itu adalah IAIN Ternate, kemudian ada teman dari UIN Makassar, UIN 1 Tulungagung, UIN Malang, yang kemudian berkolaborasi bersama kita di dalam KKN Kepulauan itu sendiri, seperti itu. Oke, berarti Ternate itu wah jauh banget ya Mbak ya? Jauh banget. Kita kayaknya harus naik pesawat ke sana, transit di beberapa bandara gitu ya. Oke, lanjut ke Mbak Lail terkait pengalaman diri dan identitasnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Nur Laili Hidayati dari Program Studi Hukum Keluarga Islam yang pada waktu itu melaksanakan KKN khusus atau biasa disebut dengan KARPA kalau di UINSA. KARPA adalah Kampung Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Saya melaksanakan KKN di Kecamatan Tenggilis Mejoyo, yang pada waktu itu KKN-nya itu kayak mendampingi masyarakat untuk mengikuti lomba RPPA, Kampungnya Arek Surabaya Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Seperti Mas Miftah sama Mbak Fatih, saya juga tidak sendiri, tetapi juga ada mahasiswa bangkit. Ini dari berbagai universitas yang ada di Surabaya seperti UNESA. Oke, berarti tentunya bukan hanya dari UINSA saja, dari ketiga KKN ini tentunya ya memiliki kesamaan, yaitu memiliki ketemu dengan berbagai kampus-kampus yang ada di Surabaya yang ada di Jawa Timur tentunya ya. Oke, lanjut saja ke Mbak Fatih dulu nih. Saya sedikit kepo nih Mbak, terkait KKN Kepulauan yang ada di Ternate. Betul. Tentunya kayak ajang KKN kuliah kerja nyata, tapi
kayak Keliling. sambil keliling Indonesia tentunya ya, sambil kayak liburan juga di sana gitu. Berarti boleh Kak ceritain tentang rasanya KKN kepulauan di daerah itu gimana? Kan daerahnya baru ya Kak. Betul. Terus habis itu juga apa tantangannya, tantangan terbesarnya, kemudian culture shock pas adaptasi sama budaya lokal itu apa aja? Oke, berat ya pertanyaannya ya. Oke, kalau kita berbicara KKN kepulauan ya, terus kemudian ini juga pertama kali buat saya untuk pergi ke daerah timur begitu, tentu menjadi satu momen yang sangat luar biasa, membanggakan sekaligus membahagiakan, tapi juga ada beberapa hal sih yang kemudian perlu kita pelajarin begitu. Nah, kalau kita berbicara yang pertama tadi, gimana keadaannya di sana? Yang pertama panas banget ya Kak, karena kan ya kita tahu mereka dilintasi oleh garis khatulistiwa, so of course kita harus banyak-banyakin sunblock di sana gitu. Lalu kemudian kalau bicara tentang culture shock, tentunya dimanapun kita berada ya kita harus melihat bagaimana budaya di dalam suatu tempat itu sendiri begitu. Nah, untuk yang ada di Halmahera Timur, jadi tuan rumahnya ini adalah Ternate, tapi kemudian kita masih dilempar lagi untuk KKN itu sendiri di daerah Halmahera Timur, Maluku Utara, yang mana di situ banyak tambangnya, tambang nikel, tambang emas dan lain sebagainya begitu. Nah, culture itu begini, orang-orang Timur itu adalah orang-orang yang sangat-sangat luar biasa bahagianya, dan mereka selalu menggunakan nada yang keras ketika berbicara. Nah, itu culture-nya mereka lah. Nah, kita sebagai orang Jawa yang dikenal sebagai lemah lembut begitu ya, pasti juga rada kaget ketika berhadapan dengan teman kita ataupun saudara kita yang seperti itu. Sehingga yang kita lakukan dari awal yang kemudian sudah dibimbing oleh Pak Agus Afandi juga, kalau nanti di timur jangan kaget kalau misalkan ada orang nadanya keras kayak seolah ngebentak. Sebenarnya mereka nggak ngebentak, mereka itu justru akrab. Justru kalau orang timur itu kalau misalkan dia nggak ngebentak, nggak bahasanya keras, itu berarti dia nggak suka sama kamu kayak gitu. Terus apalagi ya, salah satu yang paling bingung mungkin karena bahasa ya, keterbatasan bahasa itu sendiri. Kalau kita di sini ngomong saya itu adalah ya saya, diri kita, tapi kalau di sana saya itu iya. Jadi saya pernah ada satu momen yang mana ketika saya mau pergi begitu, ini nanti gerbangnya ditutup jam berapa? Jam 12 masih buka kan gitu. Dijawab, saya kakak. Saya? Iya saya, maksudnya gitu. Jadi saya masih bingung, saya ini apa gitu loh. Ternyata lambat laun saya baru tahu kalau saya itu adalah iya, bahasa halusnya Ternate ataupun Maluku Utara itu. Lalu tantangannya ya tadi ya? Tantangannya apa ya? Mungkin gini sih, karena kalau KKN kepulauan ini otomatis kita nggak bisa, semua orang nggak bisa punya kesempatan ataupun privilege untuk begitu. Jadi yang perlu untuk disiapkan ya banyak-banyak analisis terkait apa yang memang ada di sana gitu. Karena kan kita di sana satu kolaborasi dengan banyak kampus, kita membawa nama baik UIN Sunan Ampel Surabaya. Kita juga diminta untuk sedikitnya memberikan perubahan ataupun pengembangan yang ada di sana, maka analisis itu perlu dilakukan. Nah, tantangan itu yang akhirnya kemudian membuat saya harus riset lebih dalam sebelum KKN. Saya tanya-tanya ke sahabat-sahabat saya yang ada di sana untuk melihat sebenarnya kondisi Maluku Utara itu seperti apa yang nantinya membantu begitu untuk program-program KKN ke depan. Mungkin itu aja sih. Oke, berarti tadi saya dengar ada beberapa bahasa yang kayaknya bukan dampak ya, kayak efeknya dari KKN kepulauan itu ada bahasa-bahasa yang ketika dari KKN tersebut, terus ketika kembali itu ada logat-logat yang ikut ya Kak ya? Masih sampai hari ini. Iya. Kayak logat-logatnya boleh kayak gambarannya kayak gimana nih, kayak aduh, kita minta tahu lagi. Waduh. itu salah satunya. Terus yang paling sering kata tarada sih. Jadi biasanya kalau orang-orang pulang dari Maluku itu kita pasti selalu ngomong tarada, tidak maksudnya. Dan itu sampai masih kepake sekarang. Bukan kepake sih, nggak sengaja aja keucap, itu aja sih. Oke, terkait KKN kepulauan itu mungkin Mbak Fatih tahu terkait kuota penerimaan KKN kepulauan itu berapa? Oke, kalau tahun ini saya kurang tahu pasti ya berapa, cuman mungkin ya tidak akan jauh-jauh daripada kuota yang sebelumnya diberikan begitu. Dan seingat saya dari pemaparannya bapak-bapak yang dari YAIN Ternate begitu, setiap tahunnya itu pasti ada penambahan kuota dari UINSA. Nah, terakhir kemarin tuh ada 10 orang. 10 orang itu 1 orang per fakultas. Jadi satu fakultas satu gitu. Jadi dengan mekanisme seleksi yang dibuat oleh LP2M begitu, kemudian dikerucutkan 10 orang, 1 orang per fakultas untuk ikut KKN Kepulauan di Halmahera Timur.
Oke, terkait kepulauan itu apakah kita boleh milih kepulauannya? Misalkan kita mau KKN di Kepulauan Bawean misalkan gitu, apa Kepulauan Lombok misalkan, atau kepulauan yang ada di Kalimantan atau seperti apa? Atau sudah ditentukan dari LP2M-nya sendiri gitu Kak? Sudah ditentukan oleh LP2M karena kan itu bentuk kerjasama begitu ya. Nah kalau biasanya itu kemarin kita di Ternate, mungkin next time juga di daerah situ atau mungkin beda lagi, kita nggak tahu, bisa aja, tapi mungkin masih di daerah Maluku atau yang lainnya gitu. Nah kalau kemudian nanya apakah kita bisa milih, pemilihannya dari awal, apakah kamu mau KKN kepulauan atau KKN ini, KKN itu yang perlu dipilih dari awal. Jadi bukan di mana KKN-nya, karena kan kita nggak bayar ya Kak ya, jadi nggak usah pilih-pilih, yang penting bisa traveling gitu aja. Gitu sih. Pas KKN kemarin ya Kak, tema apa sih yang Kakak bawa dari Winsa sendiri gitu? Saya kurang detail pasti ya, karena kan sudah sekitar setahun yang lalu begitu. Nah kalau sependek ingatan saya ketika saya ada di KKN Kepulauan itu, dan bahkan ketika backgroundnya itu adalah KKN kolaborasi moderasi beragama begitu. Nah untuk lebih lanjutnya, apakah temanya itu harus sesuai per daerah yang dikunjungi? Enggak, karena kan kita pakai metode PAR, jadi kita melihat apa yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, apa yang memang diinginkan oleh mereka, baru kemudian kita kerucutkan daripada tema dari setiap wilayah yang kita jadikan KKN itu sendiri, seperti itu. Oke, tadi ada metode PAR ya Kak? Betul. Oke, metode PAR itu gambaran kecilnya itu singkatan atau? PAR itu Participatory Action Research, jadi kayak metode penelitian yang kita gunakan untuk pengabdian masyarakat. Jadi kan kita itu kalau turun KKN nggak bisa ngasal ya, masa kita datang-datang bawa program, kita nggak tahu apa masalah dan lain sebagainya. Nah metode itu digunakan dalam setiap pengabdian ataupun penelitian yang mana nantinya terlihat gitu sih ya, sebagai seorang akademisi pada umumnya lah, kita kan kajian pustaka dan lainnya juga perlu teorinya. Nah itu sebagai teorinya seperti itu. Masya Allah, terima kasih banyak Mbak Fatih pemaparan tentang KKN dari Kepulauan. Kita lanjut lagi ke pembahasan KKN kolaborasi. Nah KKN kolaborasi itu kan melihat banyak pihak, kampus lain juga, dari instalasi lain juga ya Mas ya. Bahkan dari dinas pemerintahan juga di sana atau tidak ada? Enggak. Oke. Nah, gimana sih caranya bisa bikin teamworknya itu tetap solid sama dengan latar belakang yang berbeda-beda juga, kemudian ada stories seru apa yang akhirnya jadi bisa pembelajaran di akhir gitu? Oke, jadi kalau ngomongin KKN kolaborasi ya, dari segi namanya kan kolaborasi. Kolaborasi ini kan ya kolaborasi dari beberapa kampus itu sendiri ya. Kalau kita kan dari Winsa. Nah, kalau di sana itu ada banyak pesertanya, ada yang dari Winma, Winsuka, terus ada IAIN Madura dan kampus-kampus swasta lainnya di sana. Nah, dari sana kan terlihat perbedaan culture atau budaya. Nah, kan beda-beda tuh. Nah, gimana kita cara nyatuinnya? Nah, jadi dalam satu kelompok itu satu posko. Kalau di PKN itu posko namanya. Posko itu kayak kelompok gitu. Dalam satu posko itu kan terdiri dari beberapa mahasiswa yang berasal dari kampus yang berbeda-beda. Nah, bagaimana untuk cara menyikapi perbedaan tersebut? Jadi kita satu posko itu kita membentuk sebuah forum ya, forum nyantai biasa lah, diskusi. Nanti kita cerita tuh, sharing. Di kampusku itu kayak gini, ternyata pembelajaran kayak gini, terus budayanya kayak gini. Jadi dari sana kita bisa tahu tuh budayanya setiap mahasiswa, terus juga karakternya itu kayak gimana lah. Terus juga disampaikan kekurangannya itu gini. Jadi kita bisa tahu bagaimana sih problem solving atas permasalahan yang telah diceritakan dari setiap anak kita tadi. Nah, dari sana itu kita bisa saling menghargai dan juga saling memahami bagaimana dan apa saja perbedaan dari culture yang telah dikumpulkan menjadi satu dalam KKN kolaborasi tersebut. Ada cerita seru nggak Kak, yang atau drama-drama kecil yang akhirnya bisa bikin pembelajaran gitu? Kalau drama, cerita seru sih banyak, tentunya ya.
Kalau kan gini, kan kebetulan KKN kolaborasi ini di tahun 2024 kan di Madura. Di Madura di sana kan ya sudah tentu mayoritas pakai bahasa Madura lah ya. Lah saya di sana itu kan kebetulan ya memang Jawa nyel, nggak bisa bahasa Madura sama sekali. Jadi saya ya nggih. Ya. Kebetulan memang sama engki sama nggih bahasanya hampir mirip. Jadi ya cuma ngangguk-ngangguk aja. Pertama-tama gitu, tapi lambat laun ya saling belajar satu sama lain. Ya gimana sih bahasa Maduranya gini. Kamu apa, saya apa, ben ganteng. Kadang ada juga temen yang ngusil. Coba kamu bilang, ban gendeng. Kan beda tipis tuh. Aku sebagai orang Jawa kan ya nggak tahu, masih polos ini. Coba praktekin ya, Pak. Untung sama teman sendiri, jadi ya nggak masalah. Jadi sama warlock ya. Tapi ngomong sama warlocknya tetap pakai bahasa Indonesia atau? Lah itu kalau untuk warlock sendiri, kalau di lingkungan sekitar itu awal-awal pakai bahasa Indonesia. Oke lah, saya bisa paham, ngerti. Bisa ngerti, bisa berbincang. Tapi lama-kelamaan bahasa Madura. Saya tak ngerti, tak tahu bahasa Madura. Kok jadi bahasa? Jadi gitu. Oke, lanjut. Terkait tema, kan tadi Mbak Fatih itu sudah menyebutkan temanya dari KKN Kepulauan. Kalau misalnya KKN kolaborasi, ini apa tema yang dibawa dari UINSA? Kalau KKN kolaborasi itu tema secara umum kurang lebih sama seperti kepulauan. Jadi kepulauan kolaborasi itu kan sebenarnya jadi satu itu sama KKN Nusantara ya, nggak apa-apa Fatih? Apa? Temanya untuk kepulauan dan juga kolaborasi sama Nusantara itu satu tema atau enggak? Tahun kemarin tuh sepertinya sama ya? Kepulauan dan Nusantara kolaborasi moderasi beragam. Iya. Jadi 3 KKN itu dijadikan satu secara umum globalnya. Lalu untuk tema KKN kolaborasi sendiri itu sebenarnya kalau menurut saya agak unik sih KKN kolaborasi. Soalnya KKN saya itu nggak seperti KKN pada umumnya. KKN kan kuliah kerja nyata. Ini umumnya kan bikin laporan. Ya gitu, laporan, terus ada program kerja, terus panitia dan lain sebagainya lah. Lah kalau KKN saya itu KKN kakak-kakak nyantai. Waduh. Gimana kakak-kakak nyantai? N-nya nyantai. Oke. Ya. Kenapa nih bisa nyantai? Nyantainya itu ya bukan nyantai secara leha-leha rebahan gitu, enggak sih ya. Maksudnya nyantai itu enggak ada kayak tuntutan khusus, ada program kerja harus ini, enggak ada metode par ABC itu gitu, enggak ada. Jadi enggak ada program yang perlu dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, jadi untuk KKN kolaborasi ini itu kita cuma satu tugasnya. Apa tuh? Cuma satu. Ini menarik nih. Ada tugasnya nih, tetap ada. Tetap ada. Tugasnya yaitu kayak kalau orang secara umum sih kayak nyensus gitu ya. Jadi kita sensus penduduk ke satu desa gitu. Kita ngambil nih data dari setiap penduduk, setiap keluarga ya gitu, mulai dari identitas, terus ekonomi, habis itu kebutuhan luas bangunan dan lain sebagainya. Pokok ya kayaknya nyensus biasa gitu. Abdi negara itu Pak. Jadi kita tuh mendatangi setiap rumah, setiap keluarga gitu. Nah, enaknya nyantainya kenapa? Ya kita ya sudah ngobrol biasa, bincang-bincang, habis itu disuguhi makanan, suruh makan. Kan enak banget ya. Berarti dikasih jajan. Para pemirsa LP2M Spotlight yang misalkan pengen kuliah kerja nyatanya kayak kakak-kakak nyantai Mas Miftah ini, boleh ikut KKN kolaborasi ya Mas ya. Oke, terima kasih jawabannya. Lanjut kita kepada KKN khusus. Nah, boleh Kak Mbak Lail itu ceritain tentang KKN khusus, proyek spesifiknya itu seperti apa, kemudian gimana proyeknya ini terhadap respon masyarakat itu seperti apa gitu. Nah, jadi kalau namanya saja khusus ya, mungkin berbeda dari teman-teman lain yang di luar kota. KKN khusus ini temanya tentang ramah perempuan dan peduli anak. Jadi kita fokus pada
perempuan dan anak. Nah, kemudian tugas kami hanya mendampingi masyarakat untuk mengikuti lomba KAS RPPA tadi. Ya mungkin lebih santai lah daripada Mas Miftah tadi. Ada yang mantap ini. Berarti ada yang lebih santai. Iya, betul. Oke. Nah, kemudian kalau respon masyarakat, alhamdulillah sebagian besar meresponnya baik karena memang kan di Surabaya ini masyarakatnya udah heterogen dan rata-rata udah berpendidikan tinggi. Itu yang saya temui waktu itu. Oke, berarti nggak ada tantangan dari segi bahasa juga yang dari kayak Mbak Fati, Mas Miftah, tapi lebih kepada pemberdayaan perempuannya dan anaknya itu berarti ya. Untuk kayak dinas pemerintahan yang diikutin di bawah naungannya siapa Mbak? DP3A KPKB Kota Surabaya. Dari situ berarti kolaborasi dengan dinas pemerintahan di Surabaya, kemudian untuk melaksanakan KKN ini gitu. Untuk timeline-nya itu berangkatnya itu setelah dan sebelum dari KKN apa ya Mbak? Oh, untuk timeline-nya itu kan ada 2 jenis. Yang pertama reguler seperti saya, itu seperti KKN-KKN yang lain. Jadi teman-teman yang ke Banyuwangi, ke Lumajang dan lain sebagainya sama. Namun ada pengecualian buat teman-teman KKN khusus yang sedang menjalankan ibadah haji. Nah, itu dilakukan setelahnya. Oh, begitu. Oke. Tema KKN yang dibahas tadi itu berarti tentang ya perempuan dan anak itu tadi ya? Ya, tentang ramah perempuan dan peduli anak. Jadi kita itu ruang lingkupnya di kecamatan, nggak? Kemudian setelah di kecamatan dipilih 4-5 desa. Lalu kita turun ke salah satu desa yang udah ditunjuk oleh kecamatan. Kita membuat 2 checklist dari 2 RW. Lalu kalau udah kita bikin portofolio. Nah, portofolio ini dipilih RW mana yang terbaik. Oke. Sedikit sekilas pertanyaan dari saya yang menarik adalah sempat disinggung ada program kerjanya juga pastinya. Betul. Tentunya kalau nggak ada program kerja pasti ada tujuannya juga nggak sih Mas Miftah? Iya. Laporannya atau output yang dihasilkan dari KKN itu berupa apa aja? Kayak portofolio kah atau buat laporan-laporan yang harus mengharuskan kayak template-templatenya? Boleh dari Mas Miftah dulu. Oke, kalau dari saya sendiri, memang saya tadi bilang tugasnya cuma satu, yaitu secara umum nyensus itu ya. Tapi tetap masih ada yang namanya output dari KKN itu sendiri, yang mana ada 4 kalau di sini di KKN kolaborasi, yaitu yang pertama yaitu jurnal artikel seperti biasa. Kemudian ada buku profil desa. Profil desa. Kemudian ada laporan harian. Laporan harian ya, kegiatan di sana ngapain aja sih setiap harinya gitu. Biar kita ya nggak melulu nyantai gitu. Tetap nyantai tapi tetap ada progres gitu. Yang keempat yaitu video profil desa tentunya ya. Video. Berarti itu outputnya yang dari KKN kolaborasi ada 4. Oke, kalau misalkan KKN dari kepulauan nih, karena kan paling jauh dari ketiga narasumber ini ya, maksudnya ini masih di daerah Jawa Timur, walaupun ya beda pulau ya, modern tetap beda pulau ya. Tapi ini tapi ini ternyata itu kan harus lewatin beberapa pulau, terus jarak tempuhnya juga harus pakai pesawat, harus transit segala macam, apalagi bahkan dari titik pusatnya kumpul juga nanti akan ke desa-desanya juga jauh banget. Nah, output apa yang dihasilkan dari KKN kepulauan ini? Sebenarnya hampir sama ya dengan teman-teman yang lain begitu, karena kan kita pakai panduannya UINSA gitu. Tapi kalau saya sendiri tuh doublenya begini, karena kita tuan rumahnya adalah teman-teman dari Ternate. Jadi kita juga mengikuti apa yang kemudian diinginkan oleh teman-teman Ternate begitu. Jadi yang pertama jelas adalah buku tadi. Buku itu tadi ada buku yang membahas tentang analisis dan juga laporan harian gitu. Laporan harian daripada apa yang kemudian kita lakukan, program kerjanya seperti apa, dampaknya seperti apa, itu ditulis di sana. Yang kedua ada artikel. Artikel ini sendiri harus publish ya teman-teman. Jadi kalau misalkan nggak publish nanti kalian dikejar-kejar. Jadi harus publish untuk dapat A gitu. Terus harus artikel itu. Yang ketiga ada video profile. Video profile yang mana itu ada 2 konsep dari kita. Yang pertama kita menyesuaikan apa yang kemudian diinginkan oleh Ternate, video kayak sinema gitu. Kalau yang dari UINSA itu adalah video profile itu sendiri. Tapi laporan saya ini ada 2, karena UINSA mintanya adalah laporan yang benar-benar kayak skripsi gitu. Jadi analisis dari awal pengabdiannya itu seperti apa, bukan ke laporan harian. Jadi
yang kita kemudian kumpulkan dan kita sidangkan dengan Bapak Agus ya terkait 3 hal itu tadi, laporan buku untuk Winsa, kemudian artikel jurnal, dan yang terakhir adalah video profil desa, bagaimana kondisi desa, terus pengembangannya seperti apa dan lain-lain itu masuk di video profil itu tadi. Seperti itu. Terima kasih Mbak Fatih. Lanjut kepada Mbak Alail, apa nih Kak outputnya? Seperti yang disebutkan teman-teman tadi, secara umum kita membuat laporan untuk LP2M ya, yang meliputi jurnal, kemudian video, terus buku. Nah, buku ini ada 3 ya Kak ya. Yang pertama buat kecamatan, kedua UINSA, ketiga buat dinas. Iya. Kemudian ada lagi portofolio. Nah, portofolio ini yang dilombakan tadi loh Kak. Kita serahkan kepada DP3 APKB Kota Surabaya, seperti itu. Oke. Tadi kan ketiganya sudah menyebutkan bahwa ada output yang dihasilkan juga. Mungkin trik untuk bisa memberikan trik dan tips buat para mahasiswa biar proyeknya itu, cara membuat proyek itu agar bisa berdampak gitu. Kan ada prokernya juga gitu ya. Iya, betul. Itu mungkin ada yang mau jawab dulu? Ada yang... Mas Mirta mungkin? Kan saya nggak tahu proker. Abdi negara ya? Gimana sih? Oke. Kayaknya yang Kan- kakak-kakak nyantai ini beneran. Gitu. Nah, nyantai bener. Saya juga nyantai loh. Oke. Project bagaimana ya? Ya itu tadi, yang pertama kita pakai data dekar itu tadi ya. Jadi kita harus mapping dulu transsektoralnya seperti apa dari wilayah kita, kemudian juga mapping yang lain terkait pohon harapan ataupun pohon masalah daripada setiap desa itu sendiri. Jadi kita itu bagi tim. Ada yang kemudian benar-benar menganalisis apa yang memang jadi program utama, kayak gula merah, jadi kita bikin 1 gula merah baru di Halmahera Timur begitu. Lalu di sisi lain juga kita ada yang turun ke lapangan untuk mapping transsektoral. Jadi teman-teman itu biasanya kalau anak-anak KKN, mereka kan bawa buku, jalan kaki sendiri muterin desa, itu cuman buat gambar peta dan lain sebagainya. Kemudian kita juga serawung, apa ya serawung itu? Bahasa Jawa itu serawung itu. Datang ke tetangga-tetangga kita, dolan sana dolan sini untuk melihat masalahnya itu seperti apa. Jadi banyak teman-teman kita yang kemudian kita bagi, kita turunkan. Ada yang kemudian di petani, ada yang pekerja tambang, ada yang masyarakat biasa, ada yang dari desa-desa gitu juga ada. Terus ada lagi kita itu datang ke sekolah-sekolah. Jadi kalau di Halmahera Timur itu jarak antara satu sekolah dan sekolah lainnya itu lumayan jauh gitu kan. Dan ada banyak SP yang kemudian jadi satu. Jadi biasanya kalau di wilayah transmigrasi bisa kita lihat kalau antara rumah satu dengan rumah lain itu jaraknya jauh. Dan pasti itu membutuhkan banyak orang dan banyak tenaga dan banyak kesabaran untuk ke sana. Nah, yang selalu kita lakukan yang pertama itu tadi, setiap malam harus briefing dulu. Kita harus evaluasi, kemudian briefing apa yang mau kita lakukan besok. Kita setiap hari itu bikin jadwal, jam segini sampai jam segini, nanti ke sini, siapa aja yang ke sana, itu harus real dari sana. Terus kemudian ditentuin juga, misalkan setiap minggu pertama, minggu kedua, fokusnya untuk sosialisasi ke masyarakat, dekat dengan masyarakat, baru kemudian mapping, baru penentuan program. Jadi kita penentuan program tuh nggak bisa langsung kayak datang. Biasanya ada kan KKN yang datang dia langsung ngasih program. Jadi KKN kita itu nggak kayak gitu, datang ke masyarakat, kumpulin semua rembuk desa gitu. Tapi bukan rembuk desa yang dari kepala desa, tapi dari kita anak-anak KKN yang sok tahu ini. Terus baru kemudian dari sana ditanya apa yang memang dikeluhkan ataupun diinginkan daripada setiap masyarakat yang ada di sana. Nah, waktu itu kita ada 2 proyek sebenarnya. Sama Kampung Ramah Perempuan dan Anak, kita bikin perpustakaan. Kemudian juga kita ngajar di sekolah-sekolah tentang edukasi seks, karena banyak teman-teman kita yang hamil di luar nikah atau bahkan kenakalan remaja. Dan yang terakhir yang paling penting itu kita ada yang namanya pengembangan produk lokal, yaitu gula merah dari, kalau kita biasanya dari tebu ya, kalau dari sana itu kelapa. Karena melimpah kan kelapa-kelapa di sana kayak rayuan Pulau Kelapa gitu. Jadi yang digunakan itu. Itu sih. Oke, baik. Kalau misalkan dari Mas Miftah dan Mbak Lail, cara
proyeknya itu berarti dari tentukan dari mahasiswanya sendiri, dari KKN sendiri, atau sudah ikut proyek dari dinas pemerintahan? Kalau KKN Karpa itu ada dari DP3A KPKB tadi, kemudian boleh membuat proyek, misalnya seminar atau penyuluhan tentang cara pengasuhan anak dan lain sebagainya. Tapi yang proker ini tidak wajib, Kak. Oke, gitu. Mas Miftah nih, gimana? Kayaknya paling santai kakak nyantai saat ini nih. Kalau untuk proker sendiri sudah saya jelaskan. Iya, tidak ada proker. Memang nggak ada, cuman di lain sensus itu yang namanya penduduk lokal, warlock lah. Warlock di sana kan kalau ada mahasiswa KKN datang kan mikirnya wah pasti ada kayak ngajar terus atau apa gitu. Kan mereka harapannya ada apa, kita itu apa ya, Berkontribusi. ya berkontribusi kepada masyarakat sekitar gitu. Padahal tugas kita ya itu tadi. Jadi mau nggak mau kita ya bikin apa, proker kecil-kecilan di luar tuntutan dari KKN itu. Ya itu. Jadi kayak ngajar ngaji dan sebagainya gitu. Kita masih berkontribusi lah sedikit-sedikit kepada masyarakat seperti itu. Itu targetnya berapa sensus, Mas? 1.000, 2.000, 3.000? Targetnya itu nggak ada batas tertentu ya. Pokoknya satu desa itu sensus. Itu lama banget. Nah itu masalahnya. Oke, ngomongin lama berarti jangka waktu masa KKN itu kan pasti berbeda-beda ya. Iya. Kalau misalkan dari Mbak Fatih sendiri berapa, Mbak? Seingat saya berangkat itu 28 Juli atau 29 Juli begitu ke Ternate untuk pelatihan, pendampingan dan lain sebagainya bersama teman-teman di sana. Setelah itu kita ke Halmahera Timur itu di tanggal 31 sampai tanggal 10 kalau nggak salah, tanggal 9-10an, berarti 40 harian. Habis itu balik lagi ke Ternate, penutupan, baru kita pulang ke Surabaya gitu. Berarti ada 1 bulanan lebih, hampir 2 bulan? Lebih, karena kan biasanya kalau KKN itu di 40 sampai 45 hari gitu di situ. Oke, kalau dari Mbak Lail nih, berapa jeda waktunya atau ini? Kalau saya sama seperti KKN reguler yang ada di Jawa Timur tadi ya. Namun yang membedakan itu waktunya, Mbak. Oke. Kalau semisal ada yang hari Sabtu Minggu aja, kemudian ada yang cuma 3 hari. Lebih santai kan? Oh, ini kakak-kakak lebih santai nih. Ada yang lebih santai. Ada yang lebih santai. Oke. Di atas langit masih ada langit, Kak. Jangan lupa. Oke. Namun karena kebetulan kecamatan saya itu dapat dikatakan sibuk ya, jadi saya hampir setiap hari berangkat. Di luar tugas dari DP3A PKB tadi, saya juga membantu apa saja program yang ada di kecamatan maupun desa sana. Soalnya mereka itu merasa senang karena terbantu gitu. Oke, ada kakak-kakak yang datang untuk bisa berkolaborasi dengan masyarakat juga. Ya, bahkan kita diajak musrenbak, musyawarah rencana pembangunan kelurahan. Keren itu. Berarti sudah merasa kayak bagian dari keluarga di kecamatan tersebut gitu. Oke. Kalau Mas Miftah tadi kan ada sensus segala macam, itu kan juga butuh banyak banget para penduduknya juga. Itu butuh waktu berapa lama selama KKN itu? Ya kalau untuk KKN kolaborasi sendiri itu waktunya 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan 30 hari. Ya memang 1 bulan. Ada yang 29. Iya kan. Ada yang 31. Gak, maksudnya biasanya KKN pada umumnya kan 40 hari atau berapa. Tapi kalau untuk KKN kolaborasi itu benar-benar 1 bulan gitu. Berangkatnya ke sana itu awal bulan, terus pulangnya juga akhir bulan. Jadi pas gitu 1 bulan. Berarti ibaratnya kayak sudah terhitung berangkat sama pulangnya. Iya gitu. Yang Mbak Fatih tadi sudah terhitung berangkat dan pulangnya juga berarti sekitar 45-an. Iya, sekitar segituan. Oke. Dari biaya sendiri misalkan buat jajan-jajan di sana juga kan nggak mungkin ya di backup sama LP2M juga kan, pasti kan kalau jajan ya dari pribadi sendiri. Iya, oke. Itu paling besar seluruh selama 30 hari, selama 45 hari lebih, selama berapa tadi Mbak? 45 hari juga? Sekitar 40 hari. Iya, 40 hari juga. Itu berapa biayanya nih untuk jajan atau yang lain gitu? Tadi kan sudah dari Mas Miftah, sudah dari Mbak Fatih, sudah mungkin Mbak Lail. Kalau
KKN khusus ya, ini KKN khusus namanya. Jangan iri ya. Kita alhamdulillah 0 rupiah. Bahkan di beberapa kesempatan itu kita malah dapat uang transport. Enak gitu ya berarti. Iya. Jadi mungkin pengeluaran kita hanya untuk membuat program kerja atau yang lainnya. Seperti itu. Berarti KKN kakak-kakak nyantai itu bukan Mas Miftah, berarti ada lagi yang lebih nyantai, ada lagi yang lebih worth it banget gitu ya. Oke. Berarti kalau misalkan Mas Miftah gimana nih? Akomodasinya tuh berapa? Kalau untuk perkiraan biaya sendiri, untuk langsung aku perinci aja sih ya. Tuh ya biasanya kalau laki-laki itu ya secara garis besarnya saja. Ini Mas Miftah di list perinci sampai inget berarti. Untuk yang pertama itu untuk transport. Untuk transport sendiri itu free dari kampus, kan naik bus itu PP. Maksudnya nggak PP langsung, banyak pulang, habis itu dijemput. Pulang dijemput. Maksudnya pulang, berangkat, diantar. Kemudian ketika selesai KKN baru dijemput. Itu free naik bus. Terus untuk tempat tinggalnya sendiri bagaimana? Tempat tinggalnya sendiri alhamdulillah di sana itu warungnya ramah-ramah ya, orang Madura. Ya terima kasih orang Madura. Saya dulu untuk orang-orang Madura. Oke, jadi di sana itu kita dikasih tempat tinggal. Yang mana di sana juga free juga. Jadi kita disediakan rumah bukan rumah kosong sih, lebih tepatnya kayak nebeng di sebuah kediaman orang penduduk di sana yang ramah hati. Dia itu dengan sukarela menawarkan rumahnya sebagai tempat tinggal kita selama KKN 1 bulan full itu di sana. Jadi menampung belasan orang itu di satu rumah. Habisnya berapa nih Mas Miftah? Ya, belum belum selesai yang lain. Itu kan untuk biaya transport dan juga tempat tinggal free ya, free. Oke. Lalu untuk makan sendiri kita makannya cuma 1 kali, sehari 1 kali. Untuk pengeluaran 1 kali makan untuk sekali doang. Nah untuk pagi untuk makan 2 kali, sisanya gimana? Kita dikasih di sana, disediakan. Kuliah kerja nyumin. Ada lagi istilahnya. Kuliah kerja nyumin. Soalnya di sana itu memang ya baik-baik orangnya. Biasanya ada tetangga yang ngasih makan. Terus habis itu di sana kebetulan di setiap malam habis maghrib di sana itu ada acara. Orang yang kayak berangkat haji itu kan ada kayak apa ya namanya, kayak diselamati gitu loh. Nah kita cari makan. Ya. Kan kita di sana diundang ya, jadi ya ikut kayak doa-doa bersama. Nah itu dikasih makan juga. Jadi kita untuk setiap hari. Itu enak banget berarti ya, mengurangi biaya. Kayaknya untuk minggu terakhir itu biaya sendiri, soalnya minggu terakhir itu sudah pulang yang haji itu tadi. Jadi ya nggak terlalu terbebani kita untuk masalah biaya. Ada kisaran 1 juta untuk uang. Nggak sampai. 500? Ya segituan. Maksudnya itu untuk buat jajan doang ya, kayak beli apa? Ya gitu. Mau es krim atau seblak atau apa? Seblak Madura berarti ada ya? Ada. Oke. Itu identiknya dengan orang-orang Bandung seblak nih. Oke, kalau misalkan di Ternate nih, misalkan KKN Kepulauan, uang saku yang dibawa itu berapa ya Mbak? Kisaran aja ya. Ya kisaran. Jadi kita bahas transport dulu, free kan dari LP2M, jadi tiket PP pesawat free. Kemudian kalau kita pergi begitu dari, kita kan harus nyebrang lagi itu sekitar 2 jaman pakai ferry. Itu yang nanggung dari Yain Ternate gitu. Terus kemudian karena KKN kita ini kolaborasi dengan pemerintah daerah setempat, pemerintah Halmahera Timur, jadi ada sokongan beras, kemudian bahan-bahan pokok lah, telur dan lain sebagainya. Tapi kalau kemudian bicara tentang jajan, makan yang lain, kalau pakai itu aja kan nggak cukup gitu. Kalau teman-teman yang lain, bedanya gini, jadi kita kan ada 10 orang. Nah 10 orang ini kemudian dibagi jadi 4 desa. 3 desa lainnya itu mereka punya mama piara dan papa piara. Jadi mereka dititipkan 1 orang 1 rumah, 2 orang 1 rumah gitu. Makannya dari mereka, dari mama-mama piaranya. Tapi kalau aku sendiri itu aku punya kosan, anjay. Jadi kita itu ditaruh Pak Desa di satu kosan, yang mana kosan itu dibayarin oleh Pak Desa. Tapi selain daripada itu, karena orang-orang timur atau teman-teman saya
itu tuh suka makannya di siang, jadi mereka sarapan kayak jam 12-11, sedangkan kita orang Jawa yang punya emah nggak bisa untuk itu, jadi pengeluarannya lebih banyak saya. Dan karena kita tahu kan Maluku Utara, Halmahera Timur itu kan banyak tambang, otomatis angka untuk pembelian dan lain sebagainya juga naik meskipun OMR-nya nggak naik. Jadi kalau mungkin kisar-kisaran jelek-jelekan di 4-5. 4-5. Iya, itu. Kalau memang kalian nggak betah untuk nggak makan gitu loh. Karena saya harus makan 3 kali sehari kan. Kalau teman-teman kan ya 2 kali gitu, kadang sekali. Tapi bonusnya sambil KKN bisa menikmati keindahan Pulau Ternate kan. Iya, betul. Itu juga. Betul. Dan teman-teman timur juga nggak yang gimana ya, nggak yang medit-medit lah, kan banyak pelit masuknya. Jadi kita for your information, biasanya kan kita penutupan itu ngadain acara yang sangat besar di timur. Kita bareng bersama, kita goyang-goyang bersama. Itu semuanya full dari kakak-kakak di sana. Kalau Mbak Lahil nih KKN khusus, berapa uang saku yang dikeluarkan? Kalau 0 ya? uang saku itu ya tergantung orangnya masing-masing. Betul. Nah, kebetulan perangkat atau kesra di daerah saya itu sangat royal. Jadi alhamdulillah selama KKN nggak pernah beli makan sama sekali. Waduh, berarti enak banget ya? Ya, tapi itu bisa dikembalikan sama wilayahnya masing-masing. Semua tidak bisa dipukul rata. Betul. Berarti alhamdulillah tadi kita sudah membahas tentang KKN kolaborasi, KKN kepulauan, dan KKN khusus juga. Tentunya pemirsa LP2M Spotlight, kita telah ada di penghujung acara. Saya akan meminta para narasumber juga satu kata atau closing statement buat para pemirsa LP2M dan para mahasiswa yang menjelang nanti ikut KKN. Apa nih pesan dan kesannya atau motivasi atau bahasa-bahasa yang mau disampaikan? Boleh dari Mbak Lahil dulu. Buat teman-teman yang mau KKN khusus di Surabaya, ingat tata kembali niat kalian, jangan meremehkan, karena itu memang tugas kita ya, pengabdian. Saya teringat dawuh guru saya, mengabdilah dimanapun kalian berada, entah itu di desa ataupun di kota, karena pasti akan membawa barokah. Oke, Masya Allah. Winnya tetap ada barokahnya. Winsa. Insya Allah. Oke, kalau dari Mbak Fatih, apa nih kata-katanya? Mungkin begini ya, tidak ada kesempatan yang luar biasa tanpa usaha yang juga luar biasa. Jadi untuk teman-teman yang mungkin ingin begitu KKN Kepulauan ataupun KKN Nusantara 1 kali dalam seumur hidup kalian, persiapkan dengan baik. Jangan biasa-biasa aja, analisis mana yang memang kamu ingin tunjungi, sehingga itu nantinya juga akan berimplikasi positif terhadap prosesmu di dalam pengabdian itu sendiri. Jadi tetap lakukan yang paling baik dari yang kalian bisa, supaya apa yang kemudian kalian dapatkan itu juga setimpal dari usaha kalian. Seperti itu. Oke, baik, Masya Allah sekali. Lanjut yang terakhir ini, sebagai lordnya dari para dua wanita di sini yang kayaknya dress code-nya nggak di briefing di sini ya. Oke, kata-kata terakhir atau closing statement-nya. Oke, berarti untuk closing statement sendiri, tetap syukuri apa yang telah kita jalani, tetap lakukan yang terbaik, jangan pernah menyerah. Dimanapun kalian berada, jangan lupa tetap semangat. Oke, alhamdulillah. Tadi kita sudah membahas tentang KKN kolaborasi, KKN khusus, dan KKN kepulauan. Tentunya kita berada di penghujung acara. Saya sebagai host podcast pada acara LP2M Spotlight pamit undur diri. Jangan lupa follow Instagram dari LP2M Uinsa dan TikTok yang terbaru baru kita launching kemarin juga di LP2M-nya Uinsa juga. Terus ikuti dari episode podcast yang ada di LP2M Uinsa. Saya sebagai host podcast pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.